Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga tetap dalam keadaan sehat. Baik, hari ini kita akan melanjutkan materi tentang FPB dan KPK, yaitu masalah-masalah yang berkaitan dengan FPB dan KPK. Nah, seringkali kalian bingung jika ada soal cerita, apakah soal tersebut harus diselesaikan dengan mencari FPB atau KPK-nya? Nah, sebetulnya kalian bisa menentukan dengan mudah soal tersebut bisa diselesaikan dengan mencari FPB atau KPK-nya dengan melihat kata-kata yang ada pada soal. Nah, ciri-ciri soal yang diselesaikan dengan mencari FPB-nya biasanya terdapat kata-kata paling banyak, sebanyak-banyaknya, sama banyak, jumlah yang sama, jenis yang sama, atau sama rata. Sedangkan soal yang diselesaikan dengan mencari KPK biasanya terdapat kata-kata setiap titik-titik sekali, bersamaan, bersama-sama, atau bersama-sama lagi. Lebih jelasnya langsung kita praktekkan pada contoh soal nomor 1. Perhatikan soal berikut. Nah, kita ingat-ingat lagi kata kunci soal FPB dan kata kunci soal KPK. Sekarang perhatikan soal. Nah, di soal terdapat kata setiap. Nah, berarti ada lagi kata bersama. Kemudian ada lagi kata bersama lagi. Nah, jadi soal berikut diselesaikan dengan cara mencari KPK. Langsung kita selesaikan dengan cara mencari faktorisasi prima dari bilangan-bilangan yang ada pada soal. Nah, faktorisasi prima dari 90. Nah, seperti biasa kita lingkari bilangan primanya. Nah, jadi faktorisasi prima dari 90 adalah 2 kali 3 kali 3 kali 5, atau bisa kita tulis 2 kali 3 pangkat 2 kali 5. Kemudian faktorisasi prima dari 120 bisa kita cari menggunakan pohon faktor seperti ini, seperti biasanya, atau kalian bisa menggunakan cara lain seperti menggunakan tabel. Nah, jadi faktorisasi prima dari 120 adalah 2 kali 2 kali 2 kali 3 kali 5, atau bisa kita tulis 2 pangkat 3 kali 3 kali 5. Sekarang kita tulis lagi secara bersusun faktorisasi prima dari 90 dan faktorisasi prima dari 120. Nah, luruskan masing-masing angka agar lebih mudah kita nanti untuk menentukan. Nah, KPK dari 90 dan 120 bisa kita cari. Apakah kalian masih ingat kata kunci dari KPK? Ya, kata kunci dari KPK, semua faktor prima ditulis. Jika ada yang sama, maka dicari pangkat yang paling besar. Nah, 2 ini sama, kita pilih pangkat yang paling besar. 3 juga ada 2, kita pilih nanti pangkat yang paling besar. Nah, 5 pangkatnya sama, bisa kita pilih yang mana saja. Sehingga kita tulis KPK dari 90 dan 120 adalah 2 pangkat 3 kali 3 pangkat 2 kali 5. Ini belum selesai, harus kita kalikan. 2 pangkat 3 itu 2 kali 2 kali 2, 8. 3 pangkat 2 itu bukan 3 kali 2, tapi 3 kali 3,
yaitu 9 kemudian kali 5, hasilnya adalah 360. Nah, karena ini soal cerita yang memerlukan jawaban, pengerjaannya tidak selesai sampai di sini saja, tapi harus kita jawab pertanyaan pada soal tersebut. Nah, pertanyaannya adalah, hari keberapakah Pak Edo akan panen padi dan jagung bersama lagi? Maka kita jawab, Pak Edo akan panen padi dan jagung bersama lagi pada hari ke-360 setelah hari ini. Bagaimana? Sudah jelas atau masih bingung? Kalau masih bingung, baik, kita selesaikan soal yang kedua. Nah, perhatikan soal berikut. Kemudian ingat lagi kata kunci yang ada pada soal FPB atau KPK. Kemudian amati soal. Apakah kalian sudah menemukan kata kuncinya? Ya, ada kata setiap. Titik-titik sekali. Nah, kemudian ada lagi bersamaan. Nah, bersama-sama atau bersamaan lagi. Nah, di sini jelas bahwa soal berikut harus diselesaikan dengan cara mencari KPK dari bilangan-bilangan yang ada pada soal. Nah, seperti biasa, kita cari faktorisasi prima dari 30. Kemudian kita cari faktorisasi prima dari 60. Kemudian kita cari juga faktorisasi prima dari 120. Jika sudah, maka kita tulis dengan cara bersusun agar lebih mudah dalam mencari KPK-nya. Nah, ingat kata kunci dari KPK, semua faktor prima ditulis, jika ada yang sama dicari pangkat yang paling besar. Nah, ini 2 dipilih pangkat yang paling besar nanti, kemudian 3 dan 5. Sehingga KPK dari 30, 60 dan 120 bisa kita tulis 2 pangkat 3 kali 3 kali 5. 2 pangkat 3 itu bukan 2 kali 3, tapi 2 kali 2 kali 2. Perkalian 2 berulang sebanyak 3 kali. Sehingga bisa kita tulis 8 kali 3 kali 5, hasilnya adalah 120. Nah, karena ini adalah soal cerita yang memerlukan jawaban, maka pengerjaannya tidak selesai sampai di sini, tapi harus kita jawab pertanyaan dari soal tersebut. Pertanyaannya adalah, pukul berapakah ketiga jam akan berdentang bersamaan lagi? Jadi, ketiga jam tersebut berdentang bersama-sama pada pukul 12.00 dan akan berdentang lagi 120 menit atau 2 jam. Jadi 120 menit itu kalau dijadikan jam adalah 2 jam. Sehingga 2 jam setelah pukul 12, maka ketiga jam tersebut akan berdentang bersama-sama lagi pukul 14. Jadi jawabannya adalah ketiga jam akan berdentang bersamaan lagi pada pukul 14.00. Nah, soal nomor 1 dan nomor 2 tadi diselesaikan dengan cara mencari KPK dari bilangan yang ada pada soal. Sekarang kita lanjut ke contoh yang ketiga. Nah, perhatikan contoh soal berikut. Ingat-ingat lagi kata kunci yang ada pada soal FPB maupun KPK. Kemudian amati soal lagi dan cari apakah ada kata kunci yang ada pada soal tersebut. Nah, ini sama banyak. Kemudian ada lagi paling banyak. Nah, berarti soal ini diselesaikan dengan cara mencari FPB dari bilangan yang ada pada soal. Langkahnya sama seperti biasa, kalian harus mencari faktorisasi prima dari 30
dan faktorisasi prima dari 50. Jika sudah, maka susun secara lurus. Nah, agar lebih mudah seperti ini. Kemudian cari FPB dari 30 dan 50. Ingat kata kunci FPB yaitu faktor prima yang sama, artinya harus ada di kedua bilangan dan pilih pangkat yang paling kecil. Nah, perhatikan. Nah, 2 ini ada di faktorisasi prima 30 dan 50. Maka kita tulis. Nah, 3 karena tidak ada pada faktorisasi prima 50, maka tidak kita tulis. 5 ada di faktorisasi prima 30 dan 50, maka harus kita tulis. Sehingga FPB dari 30 dan 50 2 kali 5. 5-nya kita pilih pangkat yang paling kecil. Sehingga kita hitung FPB dari 30 dan 50 adalah 10. Kemudian kita jawab pertanyaan yang ada pada soal, yaitu berapa kotak paling banyak yang harus disediakan ibu? Jawabannya adalah kotak paling banyak yang harus disediakan ibu sebanyak 10 kotak. Baik, sekarang soal yang keempat. Perhatikan soal berikut. Kemudian ingat ciri-ciri soal, baik yang berhubungan dengan KPK maupun FPB. Kalian perhatikan soal sekali lagi. Di situ ada kata-kata sama besar, sama banyak, dan sebagainya. Maka soal berikut diselesaikan dengan cara mencari FPB dari bilangan yang ada pada soal. Langkahnya seperti biasa, kita harus mencari faktorisasi prima dari bilangan yang ada pada soal tersebut. Setelah faktorisasi prima dari kedua bilangan sudah dicari, maka kita susun secara lurus agar lebih mudah. Kemudian kita cari FPB dari 24 dan 30. Ingat kata kunci dari FPB adalah faktor prima yang sama, kemudian pilih pangkat yang paling kecil. Di sini faktor prima yang sama yang ada di kedua bilangan yaitu 2. Kita pilih pangkat yang paling kecil, berarti nanti kita pilih 2 saja. Kemudian ada 3, kita pilih salah satu 3. Sedangkan 5 karena tidak ada di kedua bilangan maka tidak perlu kita pilih. Sehingga kita tulis FPB dari 24 dan 30 2 kali 3. Kita hitung 2 kali 3 hasilnya adalah 6. Nah, ini untuk menjawab soal yang A, yaitu plastik yang diperlukan untuk membungkus buah tersebut sebanyak 6 plastik. Kemudian bagaimana dengan soal 4B? Berapa banyak mangga dan apel pada masing-masing plastik? Nah, mangga dan apel akan dibagi ke dalam 6 plastik. Berarti untuk mengetahui jumlah mangga dan apel pada satu plastik, maka jumlah mangga atau apel tersebut harus kita bagi 6 plastik. Nah, banyaknya mangga dalam satu plastik bisa dihitung dengan cara 24 dibagi 6 atau 24 mangga dibagi 6 plastik, hasilnya adalah 4. Kemudian banyaknya apel dalam satu plastik bisa dihitung dengan cara 30 dibagi 6 atau 30 apel dibagi ke dalam 6 plastik, hasilnya adalah 5. Jadi jawaban 4B, banyak masing-masing buah dalam satu plastik yaitu mangga sebanyak 4 buah dalam satu plastik dan apel sebanyak 5 buah dalam satu plastik. Sehingga total dalam satu plastik itu ada 9 buah, yaitu 4 buah mangga dan 5 buah apel. Nah, mudah bukan menyelesaikan soal yang berkaitan dengan FPB dan KPK. Apabila ada pertanyaan atau sesuatu yang belum jelas, kalian bisa bertanya langsung kepada Bapak Ibu guru kalian atau kalian bertanya pada kolom komentar berikut.
Demikian penjelasan dari Bapak. Bapak akhiri sampai di sini, sampai bertemu lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.